Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Markus pasal pertama ayat 35 hingga ayat 39. Di situ perikopnya Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Puji Tuhan, kita menjumpai bagaimana dalam suatu pelayanan Yesus menjadi begitu populer, sehingga di mana saja Yesus berada, Alkitab mencatat banyak orang berkumpul di situ. Bahkan kalau mereka tidak menemukan Yesus, mereka akan pergi dari berbagai-bagai tempat untuk mencari Yesus. Kita melihat Yesus menjadi suatu pribadi yang begitu terkenal, begitu banyak orang-orang yang membanggakan dia, yang menjadikan dia satu figur yang luar biasa. Tetapi dalam hal ini, Yesus tidak terjebak dengan kondisi yang tercipta dari pelayanannya. Dikatakan di situ, ketika dia sedang berdoa, orang-orang, yaitu banyak orang yang sempat berjumpa dengan murid-muridnya, memberitahukan di mana Yesus. Dan akhirnya mereka pergi bertemu dengan Yesus dan berkata, "Ada banyak orang mencari engkau." Dia tahu orang-orang itu mencari Yesus karena Yesus menjadi idola mereka. Itu hal yang tidak salah. Tetapi Yesus tidak boleh menghabiskan waktu hanya untuk menyenangkan idolanya, menyenangkan orang-orang yang bangga dengan dirinya. Sebab itu dia katakan tadi, kita harus pergi ke kota-kota yang lain, kota yang terdekat dari sini, untuk kita beritakan Injil, karena itu adalah tujuannya. Itu adalah maksud keberadaan Yesus waktu ada di dunia ini. Sebab itu dia datang ke dunia ini untuk menyampaikan kabar keselamatan. Nah, di sini kita menemukan bahwa melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan adalah sama dengan melayani sesama kita. Karena itu dikatakan ada orang yang mencari Yesus, tetapi untuk selamat orang-orang itu tidak butuh, karena mereka sudah selamat. Mereka sudah dengar Injil, mereka sudah mengalami mujizat, tetapi kota lain yang belum terima kabar Injil itu yang menjadi target berikut dari Yesus. Dan di sini kita melihat bahwa melayani sesama, melayani orang lain itu sama dengan melayani Tuhan. Sebab itu tidak heran ketika Yesus harus berkata kepada murid-muridnya, "Kalau engkau memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, engkau pergi ke penjara mengunjungi orang-orang yang tertawan, itu engkau buat untuk aku." Sebab itu ketika dikatakan, "Pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau beri aku makan." Orang tanya, kapan Yesus lapar? Kapan Yesus tidak punya pakaian? Tapi dari situ
Yesus ingatkan bahwa kalau kau melayani dan memperhatikan orang lain, maka kau sedang melayani Tuhan. Nah, hal ini kita tidak bisa abaikan dan kita tidak bisa anggap sepele. Karena ketika kita merasa ini kita melayani manusia, maka kita bisa memberi peluang untuk tidak melayani mereka. Sebab itu, kalau kita lihat di dalam buku 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, di situ kita diingatkan bahwa di dalam diri kita ada talenta, ada kepercayaan Tuhan, dan kepercayaan Tuhan itu jangan diabaikan, tetapi digunakan, dilipat gandakan, dimanfaatkan. Karena talenta yang ada pada diri kita belum tentu sama pada orang lain. Tetapi talenta yang ada pada diri kita sama dengan talenta orang lain, karena itu pemberiannya dari Tuhan. Tetapi pelayanannya, bobotnya akan sangat berbeda karena masing-masing punya kepercayaan yang datangnya dari Tuhan. Nah, hal ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita beranggapan, wah, sudah banyak orang yang memberitakan Injil, kenapa saya lagi? Padahal orang lain diberi kesempatan memberitakan Injil, kita juga diberi kesempatan memberitakan Injil. Karena Injil yang disampaikan, baik dari diri kita maupun orang lain, itu adalah kuasa Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Dan Injil itu diberitakan, dia tidak akan pernah kembali lagi dengan sia-sia. Sebab itu, kita harus melakukan, karena itu bahagian dari kepercayaan Tuhan untuk kita. Nah, kita melihat apa yang kita lakukan ternyata di dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasal 5 ayat 2 mengingatkan dalam hal melayani, maka kita tidak bisa membatasi pelayanan itu karena saya senang, karena saya suka, karena itu menyenangkan. Tetapi di saat pelayanan itu harus berada di satu tempat yang tidak menyenangkan, dengan fasilitas yang sangat terbatas, dengan kondisi yang jauh berbeda seperti yang kita harapkan, maka semangat untuk melayani tidak boleh kendor, tidak boleh turun, dan tidak boleh hilang, karena itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan bisa berikan kita kesempatan berada di mana saja, dan apakah kesempatan itu kita gunakan atau tidak. Nah, itulah yang kita perlu perhatikan. Dan dalam menemukan pelayanan itu, kita harus melayani dengan talenta yang Tuhan percayakan, karena dengan menggunakan talenta yang Tuhan percayakan pada kita, itu menunjukkan kedewasaan rohani kita. Ada banyak orang melayani, ingin dilayani. Dia pergi ke sana, beritakan Injil, tapi ingin dia juga dilayani. Yesus melayani tanpa membutuhkan pelayanan dari orang lain, karena dia tahu pelayanan adalah tanggung jawabnya. Sebab itu dia tidak pernah menuntut untuk dilayani. Tetapi banyak kali orang-orang percaya, umat Tuhan, ingin dilayani. Padahal mereka datang untuk melayani, tetapi di dalam keinginannya juga ada keinginan untuk dilayani. Dan hal-hal itu menunjukkan kita dewasa atau tidak. Sebab itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 12-15 itu menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Nah, sebab itu mari Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa kita dipercayakan talenta. Kita dipercayakan kesempatan untuk melayani. Apapun pelayanan itu, mungkin kita hanya sebatas menyambut tamu, tapi lakukanlah dengan maksimal, karena itu kesempatan untuk kita menambah perbendaharaan kita di rumah Bapa kita di sorga, menambah upah kita yang akan kita tuai jika kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita perhatikan tujuan kita dalam pelayanan supaya jangan kita terhambat
oleh kesalahan kita sendiri. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan berikan bagi kami. Sebabnya kami ada sebagaimana ada hanya karena kemurahan-Mu. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya waktu, hari, kesempatan yang Tuhan berikan, kami tidak abaikan begitu saja, tapi kami dapat memaksimalkan itu untuk melayani Tuhan melalui pelayanan memberitakan Injil, mendoakan orang-orang sakit, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena kami percaya itulah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami berbuat yang terbaik agar kami menerima upah di balik kehidupan ini nantinya. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami agar kami mempermuliakan Tuhan sepanjang hari ini melalui waktu, melalui kesempatan, melalui talenta, dan melalui kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.